Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami, Bang Soal Lengkap, yang insya Allah akan terkait latihan soal. Bagaimana kabarnya teman sahabat semua kan? Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan. Kali ini kita akan membahas terkait penilaian tengah 2020-2021 untuk kelas 6 ya. Teman-teman semuanya pastikan subscribe channel ini agar terus mendapatkan update informasi dari kami. Oke? Sudah subscribe teman-teman semuanya? Ya, terima kasih. Dan juga bagi yang membutuhkan filenya, silahkan hubungi kami di bawah ini ya. Ini sebagai revian hafalan. Nanti di PTS saya ya, ada nggak pas pengerjaan soal ini? Teman-teman fokus untuk menambah keilmuan ya. Insya Allah kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada berarti kan ilmu kita bertambah. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 1. Teman-teman, ini soal nomor 1 ya. Dalam surat Al-Maidah, Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam A. kecukupan, B. kebaikan, D. kejahatan, C. kesesatan, D. kebaikan. Nah, Allah dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, jawabannya adalah tolong menolong dalam kebaikan. Ini jawabannya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa syarat tertentu disebut A. hadiah, B. warisan, C. sedekah, D. barokah. Pemberian apa namanya? Jawabannya adalah sedekah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Andaikan kamu bertemu, andaikan. Nah, ini soalnya andaikan. Andaikan kamu bertemu dengan seorang yang sedang kelaparan. Kamu mempunyai makanan yang lebih dari cukup. Akhirnya, kamu menyedekahkan makanan itu kepadanya. Sedekah yang kamu berikan kepada orang lain yang sangat kelaparan itu hukumnya A. wajib, B. sunnah, C. mubah, D. makruh. Apa jawabannya teman-teman? Iya, betul, jawabannya wajib karena dia sudah menolong orang yang kelaparan, ya tentunya nyawanya harus diselamatkan. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Allah memerintahkan kita, ya soal nomor 4 ini, Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong dengan sesama manusia. Andaikan temanmu yang berbeda agama mengalami kesulitan dalam belajar, maka sikapmu adalah, ya, pastikan hal yang baik, yaitu tetap membantunya. Meskipun beda agama, kita harus saling tolong menolong. Nomor 5. Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke A3, B4, C5, D6. Ya, iman qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Ya, ini isinya. Kita akan lanjut ke nomor 6. Ketentuan dan ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluknya disebut A. qada, B. qasar, C. qadar, D. qamar. Ketentuan Allah yang telah terjadi itu adalah qadar. Yang nomor 7, kita akan lanjut ke nomor 7. Nomor 7, soalnya adalah dalam kehidupan sehari-hari istilah qadar disebut A. takdir, B. tahlil, C. takbir, D. tahmid. Jawabannya adalah takdir. Ya, teman-teman. Nomor 8. Allah telah menetapkan kapan dilahirkan, di mana tempatnya, dan siapa orang tuanya. Hal tersebut merupakan contoh A. qada, B. qadar, C. takdir, D. kalam ilahi. Nah, ini menetapkan itu berarti qada. Soal nomor 9. Oh iya, teman-teman semuanya,
setiap file ini dilengkapi kunci jawaban. Jadi teman-teman kalau mau menghafal sudah ada kunci jawabannya. Kita akan lanjut ke soal nomor 9 ya. Ketentuan Allah yang masih mungkin dapat dirubah oleh manusia disebut A. Takdir mu'alak, B. Takdir mubrom, C. mahram, D. ilahi. Yang dapat diubah adalah takdir mu'alak. Kalau takdir mubram tidak bisa dirubah. Nomor 10. Sebagai wujud dari iman kepada takdir Allah, maka setelah berusaha dan berdoa kita harus A. berzikir, B. berdiam diri, C. bertawakal kepada Allah, D. menunggu keberuntungan. Setelah berusaha dan berdoa maka kita harus bertawakal. Ini isinya. Lanjut ke soal nomor 11. Takdir mu'alak masih dapat diubah dengan cara A. berserah diri. Nah soalnya ini A. berserah diri, B. sholat dan puasa, C. bersikap ikhlas, D. berusaha dan berdoa. Jawabannya adalah berusaha dan berdoa. Kita akan lanjut ke soal nomor 12. Berikut ini yang termasuk contoh takdir mubram adalah A. sistem tata surya, B. keterampilan, C. kemiskinan, D. kebodohan. Ya, takdir yang tidak bisa dirubah berarti sistem tata surya ini hanya Allah yang bisa merubahnya, yang mengaturnya. Kita akan lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13. Agar menjadi lebih pandai, kita bisa berubah dengan cara A. rajin menabung, B. rajin berolahraga, C. tidur tengah malam, D. rajin belajar dan berdoa. Iya, betul, rajin belajar dan berdoa. Nomor 14. Sikap kita ketika mendapat takdir yang buruk adalah A. mengeluh, B. putus asa, C. bersabar dan tawakal, D. bersedih dan meratap. Ya, tentunya jawabannya adalah bersabar dan tawakal. Soal nomor 15. Saat mendapat berita yang kurang jelas, sikap kita seharusnya adalah A. menerima berita tersebut dengan senang, B. mencari informasi yang sebenarnya, C. tidak peduli yang terjadi, D. menjadi pendengar yang baik. Nah, kalau ada berita yang kurang jelas, maka yang pertama kali dilakukan adalah mencari informasi yang sebenarnya. Awas, pastikan tidak menyebar hoak atau berita bohong. Kita akan lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu, jadi dalam surat Al-Hujurat ini, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu ... Kata yang tepat untuk melanjutkan terjemahan ayat di atas adalah, ini soal nomor 16 ya. A. amanah, B. curiga, C. baik, D. dosa. Nah ya, dalam ayatnya inna ba'dh-dzanni ismun, berarti jawabannya ismun itu adalah dosa ya. Jadi jauhi sebagian prasangka. Kita lanjut ke soal nomor 17. Selain perintah untuk berbaik sangka, Quran surat Al-Hujurat ayat 12 melarang kita untuk A. takabur, B. sombong, C. menggunjing, D. bermalas-malasan. Ini nomor 17, ada yang bantu bisa jawab? Ya, bergunjing. Ya, teman-teman. Nomor 18, kita lanjut ke nomor 18. Dengan selalu berpikir positif, kita dapat menjaga kerukunan dalam pertemanan sehingga tidak menimbulkan apa? A. perdamaian, B. sombong, C. bergunjing, D. bermalas-malasan. Ya, jawabannya bergunjing ya. Dengan berpikir positif tidak ada gunjingan, ngobrolkeun batur cenah. Nomor 19.
kita sudah seharusnya menjalin kerukunan dengan umat Islam. Dengan umat Islam. Kerukunan di antara sesama muslim disebut juga A. Ukhuwah watoniyah, B. Ukhuwah al-mazhabiyah, C. Ukhuwah insaniyah, D. Ukhuwah islamiyah. Sesama Islam berarti ukhuwah islamiyah. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 20. Lanjut soal nomor 20 ya. Berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13, manusia diciptakan bersuku-suku agar A. saling mengenal, B. saling lomba, C. bercerai-berai, D. saling memberi. Saling apa? Lita'arafu, itu saling mengenal. Jawabannya adalah saling mengenal. Berikut ini nomor 21 ya. Berikut ini contoh hidup rukun. Nah, ini nomor 21. Contoh hidup rukun di lingkungan sekolah adalah A. Isnaini suka pilih-pilih teman, B. Abu mengganggu Ahsan saat Ahsan sedang belajar, C. Ihza sering membuat kegaduhan saat tidak ada guru, D. Amran dan Ilyas bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok dari ibu guru. Nah ya, kalau hidup rukun berarti saling bekerja sama. Ini D jawabannya. Kita akan lanjut ke soal nomor 22. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling A. rendah hati, B. bertakwa, C. beriman, D. jujur. A. rendah hati, B. bertakwa, beriman, jujur. Apa ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Betul. Kita akan lanjut ke soal nomor 23. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk hukumnya, ya beriman pada takdir yang baik dan buruk tentunya adalah hukumnya wajib karena rukun iman. Yang berikutnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berburuk sangka terdapat dalam surah A. As-Saffat ya, B. Al-Isra, C. Al-Hujurat ayat 12, D. An-Nisa ayat 32. Jawabannya adalah tadi surat Al-Hujurat ayat 12. Nomor 25 ya. Salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Isa adalah A. menafsirkan mimpi, pandai menafsirkan mimpi, B. dapat membuat baju besi dan baja, C. dapat berbicara dengan jin dan binatang, D. menyembuhkan orang buta sejak lahir. Nah, mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang buta sejak lahir. Karena kalau pandai menafsirkan mimpi ya Nabi Yusuf, kalau membuat baju Nabi Daud, berbicara dengan jin Nabi Sulaiman. Ya. Oke, teman-teman sudah ingat soal-soal semuanya? Di-subscribe dulu ya kalau yang belum. Terima kasih sebelumnya. Kita akan lanjut ke soal bagian 2. Soal bagian 2. Ini nomornya kembali ke nomor 1 ya. Jika ada teman atau tetangga yang beda agama sedang kesulitan, kita wajib apa? Ya, pastinya wajib membantunya. Nah, ini isinya ya. Wajib membantunya. Kita akan lanjut sama berikutnya. Zaman sebelum Allah menciptakan makhluknya disebut zaman ajali. Nah, teman-teman, betul nggak sih ada kunci jawabannya? Kita akan lihat, teman-teman. Nah, di sini ada kunci jawabannya, teman-teman ya. Jadi, ini bisa sebagai latihan untuk PTS kelas 6 semester 2. Kita akan lanjut. Takdir ada dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Yang kita akan lanjut ke soal nomor 4. Ketentuan Allah yang tidak bisa diubah disebut apa? Takdir mubram. Takdir yang berikutnya soal nomor 5. Nomor 5 ya, teman-teman, fokus.
Kemiskinan masih bisa diubah. Hal ini merupakan contoh takdir. Kalau yang bisa dirubah itu namanya takdir mu'allaq. Maka di sini isinya adalah takdir mu'allaq. Kita akan lanjut soal nomor 6. Ini soal nomor 6. Jika kita mendapatkan takdir yang baik, kita harus mensyukuri atau mengimaninya dan tentunya menerimanya. Untuk soal nomor 7. Untuk mendapat prestasi yang baik, seorang pelajar harus belajar bersungguh-sungguh, rajin belajar dan berdoa. Yang berikutnya nomor 8. Nomor 8, untuk menghindari kemiskinan, maka Allah memerintahkan manusia untuk bekerja. Di sini kita cek ya, tuh kan, giat bekerja dan berusaha. Berikutnya soal nomor 9. Saat kita berburuk sangka kepada orang lain, maka hati kita akan merasa tidak tenang ya. Teman-teman, hatinya tidak tenang tuh. Yang berikutnya dalam nomor 10 ya, nomor 10. Dalam agama Islam kita diwajibkan untuk berbaik sangka, untuk berbaik sangka atau disebut juga husnuzon. Kita akan lanjut ke soal bagian 3. Berikan 3 contoh takdir mubram. Nah, berikan 3 contoh. Ayo, teman-teman tahu kan tadi ya, seperti gugusan matahari, meninggalnya seseorang, itu takdir mubram. Terus yang berikutnya, berikan contoh takdir mu'allaq bagi seorang pelajar. Ya, kalau ingin pintar, belajar bersungguh-sungguh, contohnya ya, giat belajar dan berdoa. Tulis hikmah beriman kepada qada dan qadar. Disinilah langsung melatih diri untuk bersyukur, bersabar, dan dalam menerima segala ketentuan Allah. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 dari bagian 3 ya. Sebetulnya ya ada yang nomornya langsung gitu berurutan dari PG 25, 26 ini terus berikutnya. Namun tidak apa-apa, ini sebagai hafalan ya. Terus yang berikutnya nomor 4. Sebutkan 5 perilaku terpuji yang kamu ketahui. 5 perilaku terpuji ya tadi husnudzon, tawakal, bersyukur, itu perilaku terpuji. Terus membantu teman. Itu. Nomor 5 ya, selanjutnya nomor 5. Tuliskan hikmah berhusnuzon. Nah, hikmah langsung saja cek hikmah berhusnuzon. Ya, tidak mudah putus asa, selalu bahagia atas kebahagiaan orang lain, pantang menyerah, memiliki jiwa yang takwa, sabar. Ya, tidak memiliki perbuatan iri dengki gitu. Ya, itulah teman-teman semuanya pembahasan PTS kelas 6 semester genap. Semoga bisa bermanfaat. Pastikan subscribe channel ini agar terus mendapatkan update informasi dari kami. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.